Yang kedua, perpuluhan itu jangan pernah lu kasih ke sebuah gereja yang 근본 설교는 사실 지옥 설교의 연장선상에 있다고 할 수가 있습니다. 11조와 허물을 하지 않을 때 하나님의 저주가 임한다는 것을 여러분 아셔야 됩니다. 저는 너무 많이 봅니다. 그래서 제가 교통사고를 당했다. 그런데 뼈가 막 부러져 버리고 깨졌다 라든가 아니면 뇌출혈을 당했다. 백발백중이에요. 답은 뻔한 거니까. 아니 언제나 11조 안 했죠? guys, kalau kalian tanya sama gua apa film terbaik yang gua tonton di tahun ini, itu film The Holy Betrayal in the Name of God, seri dokumenter dari Korea ya, yang tayang sekarang di Netflix, yang saya rekomendasikan di kolom komunitas gua. Itu khusus orang Kristen, itu wajib nonton guys. Kenapa gua sangat menyarankan kalian nonton? Karena film itu membongkar kultus-kultus yang ada di Korea oleh beberapa tokoh-tokoh yang sudah dihukum ya karena skandal mereka, dan dokumenter itu diangkat dari pengakuan-pengakuan para korban. Dan yang menariknya ketika kalian nonton itu, yang akan kalian temukan adalah semua yang mungkin kalian lihat sekarang di Indo banyak itu menjadi praktik mereka di kultus-kultus mereka. Pembuatan mujizat, air suci, penglihatan, nubuat, ramalan-ramalan, itu komplit pak. Lu harus nonton deh. Dan gua rasa ya, kalau ada haters gua yang benci banget sama gua karena saya sering membongkar praktik-praktik demikian, itu mungkin bakalan berubah mindsetnya terhadap gua. Jadi sangat gua sarankan untuk nonton, harus nonton ya. Anggaplah kalian bayar nonton bioskop kan, bayar di Netflix itu, The Holy Betrayal in the Name of God. Jadi mereka itu, tokoh-tokoh ini itu mengaku Mesias, mengaku orang yang diurapi, dan para pengikutnya itu mau aja dicuci otak guys. Bahkan sampai ada seorang ibu ya, seorang mama tega bunuh anak dia karena didoktrin bahwa anak kamu itu dipengaruhi roh jahat. Kalau kamu ingin dia hidup, kalau kamu ingin dia ke surga, kamu harus bunuh dia sekarang, supaya dia itu mati dan roh jahatnya hilang dan jiwanya ke surga. Dan lu tahu ibunya mau untuk membunuh anaknya sendiri. Bahkan sebelum membunuh anaknya itu mati kelaparan sebenarnya, tapi diikat di kandang babi dan diberi makan kotoran manusia guys. Kemudian sering dipukul sampai lemas dan harusnya makan tapi nggak makan dan dead. Selain itu, dia juga ketika terbongkar kultus mereka, ini kunci sebenarnya pengakuan dia di pengadilan bahwa benar dia dipaksa untuk melakukan seperti itu kepada anak dia. Itu kunci pengakuan dia, tapi dia bohong bahwa anaknya itu mati karena serangan jantung, dan ini disuruh oleh pemimpin kultus mereka. Bayangkan guys, seorang ibu tega membunuh anak dia karena didoktrin. Saya waktu nonton sama istri itu, istri bilang sama saya, kok bisa? Saya bilang, itulah kekuatan doktrin, itulah kekuatan pengajaran. Kuatnya pengajaran mempengaruhi tindakan. Makanya teman-teman, yang namanya doktrin itu number one yang harus ditekankan di dalam gereja, di dalam pelayanan ya. Bagaimana kita merumuskan Alkitab. Di kultus-kultus itu mereka juga pakai Alkitab, tapi mereka merumuskannya dengan jahat, dengan untuk personal gain, untuk keuntungan pribadi mereka. Jadi itu menipu sekali teman-teman. Kenapa gue buat channel ini? Karena gue gak mau ada yang begitu lagi di Indonesia. Karena sudah banyak di Indo pak. Mungkin gak ekstrim yang di Indo, gak ekstrim sampai bunuh orang atau melakukan seksual, meskipun ada juga. Tapi yang ekstrim sekali di Indonesia ini adalah pencarian keuntungan pribadi dalam harta. Jadi kaya pak, ya mereka pakai Alkitab, pakai doktrin mereka untuk memperkaya diri. Dan seringkali di Indo adalah lewat perpuluhan. Gue bukan orang yang menentang perpuluhan, tapi gue tentang perpuluhan yang pertama itu masuk ke kantong pribadi
atau ke gereja yang dikelola oleh satu orang, yang ada orang di situ paling tinggi kedudukannya dan gak dikelola oleh bendahara yang dipilih dari jemaat. Itu jangan kasih perpuluhan ke situ. Yang kedua, perpuluhan itu jangan pernah lu kasih ke sebuah gereja yang pendetanya itu hidup mewah. Jangan, Pak. Kalau lu lakukan itu, lu sudah ditipu sebenarnya. No. Yang pertama dan kedua ini terikat ya. Yang pertama, jangan kasih ke gereja yang dimiliki oleh satu orang, yang dimana dia punya suara paling tinggi, apa yang dia bilang pasti benar, dan keuangan gereja dikelola oleh orang yang dia tentukan, bukan dipilih oleh jemaat. Jangan pernah kasih ke gereja seperti itu perpuluhan Anda. Yang kedua, jangan pernah kasih ke pendeta yang hidupnya glamor, menunjukkan kemewahan. Jangan, Pak, jangan. Sekali lagi ya, di Indo ini orang pakai Alkitab untuk menipu dalam hal itu ya. Kalau di luar bahkan membunuh dan sebagainya, tapi di Indo mungkin karena hukum yang sangat kuat ya, melindungi masyarakat, sampai ya jarang kita dengar. Tapi Indo juga banyak Kristen-Kristen yang reform, sehingga ketika mulai ada pendeta-pendeta yang terlampau bikin praktek-praktek yang ya semacam itu, mulai dikritik dan akhirnya berhenti. Kalau di Korea itu, Pak, itu basicnya mereka, Pak. Basicnya karismatik ekstrim di sana, Pak. Jadi mereka kayak ketika ada muncul kultus, seperti nggak ada dikritik lagi gitu, nggak ada yang mau kritik. Kita bersyukur di Indo punya pendeta Seventong yang dari dulu telah mengkritik mereka, sehingga setiap pergerakan mereka itu dibatasi sekali oleh kritikan-kritikan dari pendeta Seventong. Makanya gue di video ini mau bilang sama kalian wajib nonton untuk supaya semakin meyakinkan bahwa ternyata terlalu mudah orang menggunakan kekristenan, diselewengkan kekristenannya untuk menipu demi keuntungan diri sendiri ya. Sekian video saya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan share channel saya, karena channel saya akan berfokus juga pada membongkar praktek dan pengajaran palsu dari orang-orang jahat yang datang ke Indonesia, yang ada di Indonesia, yang mencari keuntungan lewat agama Kristen. Jangan lupa guys ya. Dan tadi yang penting adalah nonton film The Holy Betrayal in the Name of God di Netflix. Jangan lupa.